Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizwansa Putri, NPM 1811 akan mempresentasikan studi kasus yang ada di bab 8, yaitu Sochi Olympics, What's the Cost of National Prestige? Nah, Olimpiade diadakan setiap 2 tahun dan biasanya fokusnya lebih banyak pada atlet. Tetapi, pada tahun 2014 terbukti berbeda. Sebaliknya, topik pengeluaran berlebihan, ancaman teroris, dan kegiatan kriminal menjadi pusat perhatian selama pertandingan musim dingin ini. Dengan anggaran awal, yaitu 12 miliar dolar, label harga akhir Olimpiade Sochi ini diperkirakan telah melampaui 51 miliar dolar. Bagaimana Olimpiade musim dingin ini bisa begitu mahal dan kemana pergi semua uang itu? Dalam hal penyelenggaraan Olimpiade, tampaknya anggaran awal dengan cepat ditinggalkan dengan semakin bertambahnya label harga. Negara-negara memandang penyelenggaraan Olimpiade ini sebagai kesempatan untuk menunjukkan pencapaian nasional mereka, sehingga sedikit usaha yang dilakukan untuk menghemat pengeluaran. Bahkan dengan standar ini, Olimpiade Sochi menetapkan standar baru untuk pengeluaran yang boros. Secara historis, pengeluaran anggaran rata-rata untuk Olimpiade antara 1960 dan 2012 yaitu senilai 179% secara real dan 324% secara nominal. Tagihan akhir untuk pertandingan Sochi ini jauh lebih buruk daripada rata-rata historis ini. Nah, pada tahun 2007, ketika Rusia memenangkan tawaran untuk menjadi tuan rumah Olimpiade musim dingin melawan sesama finalis dari Korea Selatan dan Austria, ia berjanji untuk menghabiskan 12 miliar dolar. Meskipun angka ini masuk akal dan mungkin bahkan berlebihan. Pada saat itu, angka ini dengan cepat disusul oleh peristiwa yang terkait dengan pengembangan situs Sochi. Pertanyaan kuncinya adalah bagaimana anggaran awal sebesar 12 miliar dolar ini menjadi label harga sebesar 51 miliar dolar di label harga akhir. Nah, ada beberapa alasan meningkatnya biaya pertandingan Sochi ini. Yang pertama yaitu meskipun menjadi tuan rumah Olimpiade musim dingin, Sochi beriklim subtropis. Suhu rata-rata 52 derajat di musim dingin dan 75 derajat di musim panas. Bahkan ada pohon palem di lokasi ini. Jadi, sebagian besar acara ski harus diadakan di pegunungan Krasnaya Polyana yang berjarak sekitar 25 mil dari Sochi. Biaya pembangunan jalan raya dan infrastruktur yang digunakan untuk mengangkut atlet dan penonton bolak-balik mencapai 9,4 miliar dolar. Dengan harga 220 juta per kilometer, jalan raya itu lebih mahal daripada seluruh anggaran Olimpiade musim dingin Vancouver 2010. Yang kedua, yaitu Vladimir Putin, Presiden Rusia, memiliki tujuan untuk mengembangkan Sochi sebagai resort ski kelas dunia untuk menarik pariwisata musim dingin ke negara tersebut. Dengan demikian, dia adalah penonton yang sangat terlihat selama pengembangan proyek, menawarkan saran dan kritik atas pekerjaan yang sedang dilakukan. Pengerjaan ulang di beberapa tempat dan fasilitas ditambahkan ketagihan akhir. Yang ketiga, yaitu ketakutan akan terorisme dan gangguan lainnya menyebabkan tingkat keamanan yang belum pernah terjadi sebelumnya di sekitar situs Sochi. Misalnya, pasukan dari Kementerian Dalam Negeri Rusia menutup area Olimpiade hingga kedalaman hampir 20 km untuk menegakkan zona aman di sekitar Olimpiade. Biaya keamanan yang ditingkatkan menambah biaya Sochi secara signifikan. Yang keempat, yaitu proyek perlu dibangun kembali beberapa kali karena kesulitan medan atau pengelolaan sumber daya. Misalnya, perencanaan negara bagian tidak memperhitungkan aliran yang mengalir di bawah lokasi tempat. Pengawasan ini menyebabkan tanggul di dekat Taman Olimpiade runtuh berulang kali karena banjir terus-menerus. Setiap kali harus dibangun kembali. Yang kelima, yaitu suap dan korupsi dikabarkan merajalela selama pembangunan. Sejarah menunjukkan bahwa sebagian besar negara ini melebihi anggaran mereka, meskipun tidak sampai tingkat yang berlebihan yang dialami oleh Rusia pada tahun 2014. Namun, pada akhirnya, waktu adalah musuh tanpa henti dari persiapan tempat Olimpiade. Tidak ada kemungkinan perpanjangan jadwal.
Dengan demikian, dengan waktu semakin dekat, pembukaan Olimpiade, tidak ada biaya yang bisa dihemat untuk mempersiapkan Sochi. Jumlah yang sangat besar menghilang karena korupsi dan salah urus. Meski demikian, Sochi Games datang tepat waktu yang memberikan pengalaman berjalan dengan lancar kepada semua yang berpartisipasi atau datang untuk menonton. Namun, dengan harga akhir 51 miliar dolar, orang masih bisa bertanya-tanya tentang biaya mempertahankan dan meningkatkan prestise nasional. Nah, di sini ada keyword yaitu kaitan antara kasus dengan pembahasan bab 8. Yang pertama yaitu ada problem with cost estimation, yaitu masalah dengan estimasi biaya terdapat pada halaman 289 di paragraf kedua baris pertama. Terlepas dari upaya terbaik manajemen proyek, berbagai masalah memengaruhi kemampuan perusahaan untuk melakukan perkiraan biaya proyek yang wajar dan akurat. Proyek yang sangat inovatif dapat menjadi sangat sulit untuk diperkirakan dalam hal biayanya. Di antara alasan yang lebih umum untuk pembengkakan biaya adalah estimasi awal yang rendah, kurangnya definition, kesulitan teknis yang tidak terduga, perubahan spesifikasi, dan faktor eksternal. Nah, yang kedua yaitu low initial estimate, yaitu estimasi rendah, mungkin juga merupakan hasil dari budaya perusahaan yang menghargai underestimation. Misalnya, di beberapa organisasi dipahami secara luas bahwa pembengkakan biaya tidak akan menggagalkan karir manajer proyek secepat kekurangan teknis. Oleh karena itu, manajer proyek biasanya meremehkan biaya proyek yang secara drastis untuk mendapatkan pendanaan proyek mereka. Terus-menerus mengajukan permohonan pendanaan seiring dengan berlanjutnya proyek, dan pada akhirnya menyerahkan produk dengan pembengkakan biaya yang besar. Nah, yang ketiga itu ada unexpected technical difficulties, yaitu kesulitan teknis yang tidak terduga. Masalah umum dalam memperkirakan biaya yang terkait dengan banyak kegiatan proyek adalah mengasumsikan bahwa masalah teknis akan diminimalkan. Nah, yang keempat yaitu specification change terdapat pada halaman 290 di paragraf ketiga baris pertama. Perubahan spesifikasi itu salah satu halangan dalam estimasi dan pengendalian biaya manajemen proyek, yaitu perubahan spesifikasi di tengah jalan yang sangat rentan terhadap banyak proyek. Proyek teknologi informasi misalnya seringkali dipenuhi dengan permintaan fitur tambahan, modifikasi serius, dan proses yang diperbarui. Semua itu dilakukan selama aktivitas proyek masih dalam pengembangan. Menghadapi perubahan serius pada lingkup atau spesifikasi proyek, tidak heran jika banyak proyek secara rutin melebihi perkiraan biaya awalnya. Faktanya, dengan banyak perusahaan perkiraan biaya awal mungkin pada dasarnya tidak berarti, terutama ketika perusahaan memiliki reputasi yang baik untuk membuat penyesuaian tengah jalan terhadap ruang lingkup. Yang terakhir yaitu external factor, itu terdapat pada halaman 290 di paragraf keempat baris pertama, yaitu inflasi dan dampak ekonomi lainnya dapat menyebabkan proyek melebihi perkiraan. Terkadang secara serius, misalnya dalam menghadapi krisis keuangan atau kekurangan bahan mentah di seluruh dunia yang tidak terduga, perkiraan biaya yang dibuat tanpa memperhitungkan kekhawatiran tersebut dengan cepat diperdebatkan. Dalam kasus ini, salah satu faktor eksternalnya yaitu suap dan korupsi yang merajalela di pemerintahan sehingga menjalar ke pembangunan. Selain itu juga ada ketakutan akan terorisme dan gangguan lainnya menyebabkan tingkat keamanan yang belum pernah terjadi sebelumnya di sekitar situs Sochi ini. Nah, sekian hasil presentasi dari saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.